Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang cukup sering ditanyain sama yang diabetes, apalagi yang baru awal-awal atau baru belum lama di diagnosis diabetes. Pertanyaannya itu, boleh nggak sih dok makan makanan yang manis-manis? Apakah saya harus menghindari semua makanan manis? Sebenarnya pertanyaan ini juga sering ditanyakan oleh pasien yang sudah lama mengidap diabetes, mungkin ada yang udah belasan tahun, bahkan puluhan tahun, dan semua sebenarnya tahu jawabannya boleh. Tapi yang mana yang boleh, yang mana yang enggak, kita harus tahu dulu. Ternyata diabetes boleh makan makanan manis, tapi tidak semua yang manis boleh dimakan oleh diabetes. Gampang ya. Nah, pertama kita harus paham dulu diabetes. Kalau diabetes itu maksudnya apa? Diabetes itu ada tipe 1, tipe 2, tapi dua-duanya sama-sama tidak bisa memasukkan gula ke dalam sel-sel tubuh. Kalau tipe 1 itu karena memang insulin atau hormon yang bertugas memasukkan gula ke dalam selnya itu tidak ada atau tidak diproduksi. Sementara yang tipe 2 itu adalah insulinnya ada, tapi nggak bisa masukin ke dalam sel. Kenapa? Karena terjadi resistensi atau sel-selnya udah kebal sama insulinnya gitu. Nah, jadi penderita diabetes karena gula darahnya tinggi dan tidak bisa masuk ke dalam sel atau sedikit sekali yang masuk, sulit gitu masuknya. Jadi kita harus menjaga apa yang dimakan supaya gula darah itu tidak naik. Jadi kalau gulanya dimakan masuk ke darah, di darah tinggi, kalau orang normal itu bisa diturunkan dengan insulin alami tubuh kita sendiri. Tapi pada pasien diabetes itu terganggu, jadi gula darahnya tinggi. Jadi penting banget menjaga apa yang dimakan, terutama yang menjadi gula, terutama karbohidrat gitu ya. Nah, pertanyaannya yang manis nih. Nah, ternyata banyak orang yang masih belum tahu ternyata makanan manis dan diabetes itu banyak sekali mitosnya. Mitosnya nomor 1 paling sering adalah saya nggak boleh ya dok makan makanan yang manis-manis. Maksudnya semua yang manis nggak boleh. Nah, ternyata nggak, itu hanya mitos. Faktanya adalah tidak semua makanan manis itu buruk buat diabetes. Ada lagi yang nanya begini, dok, buah kan mengandung gula ya, jadi harus dihindari. Nah, ternyata faktanya buah mengandung serat dan nutrisi yang penting, yang baik untuk kesehatan. Tidak semua buah itu bisa meningkatkan gula darah, dan tidak semua buah itu jelek untuk diabetes. Ada buah-buah yang bagus. Ya kadang-kadang yang dibilang bagus itu malah bisa meningkatkan gula darah tinggi. Nah, taunya gimana? Yang mana yang bagus, yang mana yang enggak adalah dengan Anda mencoba makan, kemudian dicek gula darahnya naik atau enggak. Ya kadang-kadang, dok saya kata dokter ini makan duku bagus dok. Harusnya kata dokter itu makan duku bahaya dok, bisa naik gula darah. Atau pisang. Dok kata dokter itu pisang boleh dok. Kalau yang dokter yang satunya bilang pisang jangan dok. Yang mana dok? Nah, yang paling benar adalah jawabannya adalah respon tubuh kita sendiri. Jadi kalau kita makan pisang, gula darahnya naik enggak? Ya kita harus pastikan dulu pisang yang dimakan memang yang tidak terlalu matang. Misalkan yang aman untuk diabetes begitu dimakan, tapi ada orang-orang tertentu yang memang sangat sensitif dengan pisang. Misalkan makan sedikit aja gula darahnya naik, ada juga yang enggak. Jadi yang paling benar jawabannya adalah bukan kata siapa, tapi kata tubuh kita sendiri. Nah, tapi sebagai panduan ada sih makanan-makanan manis yang memang relatif aman. Jadi kebanyakan orang yang diabetes ketika makan yang manis-manis yang aman itu tidak terlalu naik gula darah. Contohnya buah-buahan yang indeks glikemiknya rendah, misalkan apel, pear, berry-berryan, ya strawberry, blackberry, raspberry ya, dan jeruk-jerukan. Ya jeruk lemon, jeruk mandarin segala macam. Tapi memang ada jeruk yang memang manis banget sampai indeks glikemiknya tinggi dan meningkatkan gula darah. Kemudian apalagi yang aman, produk susu, misalnya yogurt tapi yang plain ya, yang tidak ada rasa buah-buahan atau rasa macam-macam. Kemudian keju itu biasanya walaupun agak manis itu tidak meningkatkan gula darah. Kemudian coklat boleh nggak? Ternyata coklat itu boleh selama kandungan kakaonya atau kandungan coklatnya itu 70% ke atas, atau sering disebut dengan istilah dark coklat. Jadi kalau dark coklat manis tapi aman, tidak meningkatkan gula darah. Nah, sekarang gimana caranya supaya aman? Nomor 1, Anda pilih dulu sebaiknya yang secara teori aman. Maksudnya apa? Yang tidak terlalu manis, tadi yang seperti disebutkan tadi. Atau kalau mau buah, carilah buah yang tidak terlalu manis, tidak terlalu matang. Ya,
lihat indeks glikemiknya tinggi atau rendah. Kalau tinggi sebaiknya ya dihindari. Tapi kalau mau coba-coba sesekali ya bolehlah lihat nanti gula darahnya naik atau enggak. Nah, gimana caranya supaya nggak terlalu tinggi satu porsinya? Yang walaupun misalkan dibilang aman, tapi kalau Anda makannya berlebihan, itu bisa tinggi juga gula darah. Jadi misalkan stroberi aman, tapi kalau Anda makannya banyak itu juga tinggi. Jeruk aman, oke, tapi Anda makannya banyak ya tetap aja bisa gula darah naik. Nomor satu porsi. Yang kedua adalah waktu makannya. Jadi sebaiknya konsumsi makan manis itu bersama dengan makanan utama. Usahakan makanan utamanya itu memang banyak sayurnya atau banyak seratnya. Dengan begitu, makanan manis yang kita makan bareng, misalkan selama ini kita ada jadwal snack pagi, snack sore misalkan. Nah, snack pagi dan snack sorenya itu dibatalkan, digabung dengan makan pagi atau makan siang atau makan malam sekalian gitu. Jadi dalam satu waktu makan, ya makan buahnya. Ya, kenapa? Dengan kita makan dengan makanan utama, biasanya kita ada seratnya, ada sayurnya. Dengan kita makan barengan seperti itu, gula darah tidak akan terlalu melonjak. Dan insulinnya itu bisa istirahat di waktu saat kita tidak makan. Misalnya antara makan pagi dengan makan siang, itu kan ada jeda. Nah, jeda itu, insulin kita bisa istirahat. Yang terakhir adalah memperbanyak aktivitas fisik. Kenapa? Karena dengan rutin berolahraga itu kontrol gula darah makin bagus. Apalagi kalau sudah terbentuk ototnya. Ototnya makin gede, makin bagus, metabolismenya naik. Otot butuh banyak gula, nanti gula yang ada di darah akan diambil sama otot untuk metabolisme. Ya kira-kira gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.